Jangan lupa subscribe, like, tekan tombol loncengnya. Ya, jadi ini dia warming up dulu Pak ya. Kita tunggu warming up-nya, nanti baru saya kasih jelaskan cara penggunaannya. Nah, ini dia harus pas semua Pak ya. Sel tesnya pas. Nah, kalau ini pas, nanti kita ke pengecekan mesin. Ya, ini warming up. Jadi sebelum kita tes ke motor, kita pastikan dulu alat kita bagus apa enggak. Gitu. Jangan nanti kita bilang gas buangnya enggak normal, padahal alat kita yang rusak. Gitu. Nah, jadi datanya, kita ingat datanya nanti. Kalau dia untuk motor injeksi, kalau CO-nya 0 sampai 2. 0 sampai 2. Iya, kalau injeksi. Karbonnya. Iya. Terus kalau HC-nya, hidrokarbonnya 0 sampai 200. Hidrokarbon 0 sampai 200. Iya, untuk injeksi. Ya, jadi CO 0 sampai 2, HC-nya 0 sampai 200. Nah, terus kalau karburator itu dia CO-nya 0 sampai 5. Oh, tinggi di? Iya. Terus HC-nya dia tuh 500 sampai 1000. Iya. Lebih tinggi karburator karena dia Kurang pas ke anunya tuh. Karena injeksi. Itu injeksi dulu. 0 sampai 2 HC. HC-nya 0 sampai 200. Injeksi. Terus karburator nanti apa? Gas analyzer. Karbu. Oh, sampai 5. 5. 500 Sampai 1000, sampai 1000. 500 Sampai 1000. 500 sampai 1000. Ya. 0 sampai 1000. Ya, sampai 1000 saya. Enggak sampai 1000 gitu aja. Iya. 0. Nah, udah standby ya. Jadi sebelum kita tes alat ke kendaraan, kita pastikan dulu nih alat kita normal apa enggak. Cara ngetesnya, ya kita ke seleb. Nah, leak test dulu. Leak testnya tes kebocoran. Jadi kita pastikan dulu di dalam jaringannya ini jangan sampai ada yang kebocoran. Jadi caranya tekan enter, kemudian ini lubang yang ke knalpot kendaraan ini kita tutup. Ini tutup ya, yang belakang ini Pak, yang hitam. Yang ini. Oh, ya ini kita tutup sampai rapat. Baru kita tekan leak testnya enter. Enter. Nah, tunggu sampai 20 detik ini. Sini harus pas dia. Kalau pas berarti pas, kalau dia violet berarti ada kebocoran di dalam. Jangan dipakai karena hasilnya pasti ngaco. Gitu. Nanti seolah-olah ini yang bermasalah dan ini yang rusak gitu. Tes kebocoran itu. Iya, leak test tes kebocoran. Nah, pas. Artinya selesai. Berarti ini kebocoran bagus. Ya. Sekarang kita hasil tes. Nah, dia dua langkah ini. Selesai leak test, hasil tes. Hasil tes. Nah, kalau ini nggak usah ditutup, dibiarkan aja karena dia ngebaca hidrokarbon yang ada di dalam. Karena setiap nanti kita colok ke motor kan masuk tuh hidrokarbonnya. Nah, itu kadang ada yang sisanya itu yang menumpuk, jadi dia hasil tesnya error. Ini sekarang kita tes. Hasil tes sudah enter. 20 detik nih setiap ini. Jadi leak test harus pas, hasil tes juga harus pas. Baru ini alat bisa digunakan ke motor. Ya. Tes HC Leak test, tes kebocoran. Leak. Biasanya leak.
HC Itu hasil tes. HC tes sih di bawah. Yang di bawah HC tes. Kalau ini Iya, iya. lihat. Jangan lihat. Ya. Ya, situ. Lihat tes ya. Baru hasil tes. HC. Ya. Hasil tes itu tes hidrokarbon. Kalau leak tes itu tes kebocoran. Nah, itu tes kebocoran itu. Nah, ini hasilnya pas toh. Nah, kalau sudah begini berarti ini alat normal. Baru kita bisa pakai. Oke, sekarang kita pakai ke tes karbon. ya hidrokarbon. Tolong Pak. Ini Iya. Nah, ini juga jangan sampai terbalik Pak, karena ini sepele tapi hasilnya bikin ngaco. Iya. Nah, ini filter dalam, toh. Jangan sampai terbalik masangnya. Ini perhatikan ya, ini nggak ada lubang, yang ini ada lubang. Jangan sampai terbalik, kalau nanti begini hasilnya pasti ngaco. Toh, yang ada lubang dia. Nah, ini nanti kalau dia sering perhatikan, kalau kalian pas lagi praktek pakai ini kan basah tuh, dijemur supaya nggak rusak, nggak jamuran diganti. Ya ada digantinya. Oke, terus ini juga nggak boleh terbalik, ada panahnya. Nah, flow. Ya. Jadi ini tanda panah itu berarti ke arah unit. Flow. Nah, ini berarti ke knalpot. Taruh tempat tuh. Ya, yang ini ke alat. Coba Pak Jimpin. belum. Nah, terus untuk ngetes alat ini Pak, supaya hasilnya akurat, usahakan mesin itu sudah panas. Tuh. Kalau misalnya baru dari pertama hidup, tunggulah 15 menit. 10 menit. Apalagi ini sudah panas toh. Gitu. Terus nggak boleh digas ya. Nggak boleh, karena hasilnya pasti beda. Oke, sekarang dikit dulu mesinnya. Seperti ini Andi stasioner charge. Iya. Karena yang diambil data akurat itu sangat ideal. Kalau digas kan pasti hasilnya makin gede juga. Oke, sekarang coba ke knalpot. Ujungnya aja bosan. Terus sampai mentok. Udah mentok? Udah? Oke. Nah, kalau sudah, ini kita enter ya. Enter. Nah, pengambilan nilai diambil pada saat yang paling tenang. Ini kan masih loncat-loncat nih. Berarti belum stabil nih hasilnya. Ini tadi injeksi ya? Injeksi. Kalau ini kan injeksi tadi sampai 2 toh, ini masih 0, toh? Iya. Bakaran udara. Makanan 0 sampai HC 0 sampai 500.000. Normal itu kan. Ya, kalau dibongkar. Nah, ini sudah naik turun, ini juga udah tenang, 17, 16, tadi 100, 92. Berapa menit itu? Kita ambil nilainya yang paling tenang aja. Sudah nggak jauh lagi, misalnya dari Antaranya kan? iya, saya dari 50 ke 200 loncat lagi. Nah, ini kita udah di angka segini saja tuh. 90. Ya. Nanti 80 90. 85 ya 85. Kita lalu mulai. 8. Nah, kita sudah 17 tuh, udah tenang. Nah, ini kita di hold, tahan. Nah, oke, cabut. Nah, inilah nilai rata-ratanya. Oh. Ya, jadi CO itu kan apa ya CO itu ya? Sisa-sisa bahan bakar yang Hasil pembakaran. iya, yang tidak terbakar lah Tidak setelah itu. terbakar. Nah, jadi CO ini semakin dia tinggi, artinya pembakaran tidak sempurna. Toh? Iya. Kalau pembakaran tidak sempurna, otomatis CO-nya Banyak. tinggi. Nah, CO itu tinggi bisa menyebabkan pembakaran tidak sempurna. Pertama, pengapiannya jelek atau bahan bakarnya yang jelek. Ketiga, kompresinya yang lemah. Gitu.
Jadi ini kalau kita ambil standarnya CO-nya 0 berarti masih lulus Iya. ya. Terus HC-nya 89 berarti masih lulus. Gitu. Berarti ini kalau ibaratnya di perhubungan masih layak jalan. Gitu. Paham? Simple toh? Pokoknya kalau sudah ada alat itu paling gampang sekarang gitu. Nah, ini bisa juga kita patokkan untuk ngejas. Misalnya kalau istilahnya kalau mau ngebut nih tenaga otomatis kan minyak diborosin. CO-nya pasti gede. Gitu. Jadi nggak kayak dulu ngerang setel coba dari sini aja CO-nya sudah tinggi sudah pasti tenaga. Berarti di setel lagi di itu tadi ya. Ya, scanner. Jadi ini sudah ada, scanner sudah ada, data Bapak sudah lengkap kalau untuk ibaratnya menganalisa sebuah motor. Oke, sampai situ apa yang ditanyakan? Paham ya? Nah, setelah selesai kita kerja Pak, sebelum kita pulang, toh ini kan standby nih. Ini kan sudah diambil tadi misalnya dipoto toh, alatnya sudah tahu patokannya standby. Nah, supaya alat ini kembali normal hasilnya, toh dipurging Pak. Dipurging. Purging ini membuang sisa-sisa zat apa yang bahan bakar Yang tadi masuk. itu, asap tadi buang keluar. Nah, kalau ini kita tidak pernah lakukan, nanti satu saat hasil tesnya tadi itu pasti pilot, kebaca dia. Nah, kalau itu sudah kebaca, tidak bisa lagi dipakai karena sudah nggak normal. Pertama harus dikalibrasi, kedua harus ganti audio sensor. Ada audio sensornya, dia ada masa dalam? pakainya juga. Iya, ada audio sensornya. Nah, itu dia mati. Nah, dia keras atau di apa? Keluar. Di tiup. Iya. Nah, jadi yang sisa di dalam dibuang lagi. Nah, itu purging sama zero ini. Zero ini paling 1 menit, kalau purging lebih lama dia. Jadi kalau saya sarankan purging aja toh. Selesai pakai purging. Oh, berarti sama ini ya fungsinya. Iya, fungsinya sama tapi lebih lama durasinya ini purging. Happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah.